そう。なるほど。Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Kita kembali lagi dengan Aso Narihodo Channel. Tentunya dengan Narihodo Channel, jumpa lagi ya. Terima kasih untuk Ibu Yesi Afianti yang kita biasa panggil Ibu Yesi ya, dari tamu kita dari SMA Negeri 63 Jakarta ya. Guru bahasa Jepang. Halo Ibu Yesi, konnichiwa. Dan tamu kita yang tidak kalah hebohnya juga Ibu Asmil. Halo, saya Asmil Rosida dari SMA Negeri 4 Magelang, mengajar bahasa Jepang di kota yang gemilang, yaitu Magelang. Wah, terima kasih Bu Asmil sudah memperkenalkan dirinya dengan ceria hari ini, walaupun cuaca tidak seceria bajunya Ibu Asmil. Iya, terima kasih. Ya, kita kembali lagi dengan tema masakan Jepang, ya, yang kayaknya nggak habis-habis untuk digali ya. Kemarin kita sudah membahas tentang sushi, tempura, dan sukiyaki. Nah, kali ini kita juga akan menggali masakan Jepang yang lainnya, karena banyak juga masakan Jepang yang kayaknya menarik untuk kita gali ya. Dan jenis makanan Jepang yang kita juga sukain dan kita kenal mungkin ya. Ibu Asmil, selain sushi suka apa? Saya selain sushi dan tempura, saya sukanya curry rice. Wah, sama dong. Rasanya yang luar biasa. Tapi sepertinya sih itu kayaknya sih dugaan saya itu juga bukan masakan asli Jepang, karena rasanya seperti dari Timur Tengah kalau saya mengatakan. Tapi atau betul nanti saya akan dengarkan penjelasan dari Ibu Susi. Dengarkan ya. Ibu Yesi, suka apa kalau lagi? Saya suka itu Sensei, karena di Lawson, saya pernah makan di Lawson itu ada odeng. Wah, ini jadi iklan loh. Nah, iklan gitu. Coba. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, siapa tahu nanti gue sekalian aja Lawson kali jadi ini kita. Itu nanti. Soalnya saya makan di situ. Emang adanya di situ doang sih kalau kita di Jakarta ya. Selain di restoran Jepang tentunya ya. Iya. Sukanya odeng ya. Wah. Sukanya odeng Sensei. Aduh. Saya biasanya makan ini doang tuh. Kari deh. Oh gitu. Ada yasai kari loh. Ya, yasai kari itu ada. Oh iya. Ya, pokoknya kari itu enak sekali. Enak banget loh. Gitu kan, ya. Nah, ternyata memang selain sushi, tempura, sukiyaki juga ada seperti yang tadi Ibu Asmil bilang, sukanya kari rice, kemudian Ibu Yesim juga odeng ya. Nah, kita akan cari tahu kira-kira masakan itu apakah memang asli dari Jepang atau juga hal seperti halnya tempura ngambil dari yang negara lain atau seperti apa. Kita kali ini akan membahas masakan Jepang yang menarik, yaitu tentang asal-usul odeng, kemudian dan satu lagi ramen. Pasti nggak ini dong ya, ada ramen gitu, wah ramen pakai kana gitu kan. Mie ayam Jepang nih kata. Yang tidak kalah hebohnya beneran dari Jepang ya, karena kan tulisannya kan pakai katakana. Nah itu katakana gitu kan, penasaran juga gitu kan ya. Kenapa pakai katakana gitu ya? Kari juga kan pakai katakana. Kalau biasanya kalau pakai katakana kan ambil dari luar gitu kan. Nah, apakah betul seperti itu gitu kan, masakan yang namanya odeng, kari dan ramen ya? Kita cari tahu yuk. Oke. Ayo. Nah, Ibu Susi ceritain dong. Siap. Jadi teman-teman, kalau kari jelas ya,
kan tulisannya juga kare sebetulnya ada kanjinya ya. Tapi dulu ada kanji, sekarang udah nggak pakai kanji, males kayaknya ya. Pakai katakana. Sulit kanjinya. Itu jelas ya. Tadi seperti kata Bu Asma dari Timur Tengah, ya sekitar daerah di situlah. Ya persisnya India, tapi India dengan dunia Timur Tengah kan dekat kan ya. Jadi itu memang aslinya itu ya dari India. Nah, kemudian India itu 200 tahun yang lalu itu dijajah oleh Inggris. Ya, karena dijajah oleh Inggris, jadi para penjajah nih, pejabat kolonialnya kan banyak yang ditugaskan ke India. Kemudian para pedagang dari perusahaan dagang dari Inggris itu juga berdagang di India. Terus mereka tinggal lah, banyak di antara mereka tuh yang tinggal ya selama berapa tahun gitu ya. Kemudian mereka jadi terbiasa makan kare. Karena terbiasa makan kare, itu kan kare tuh rasanya tuh gimana unik gitu ya, nggak ada di dalam makanan di Eropa kan, bumbu-bumbunya, rempah-rempahnya ya. Tajam rasanya. Jadi kayaknya sih ada yang ketagihan, kan ya ada yang ketagihan ya. Terus setelah kembali ke Inggris, mereka bawa itu kulinernya. Sebenarnya bukan bawa kuliner, kokinya dibawa. Jadi ternyata nih misalnya ada pejabat nih dari pemerintahan kolonial Inggris ya, seperti dulu kan pemerintah kolonial Belanda, kan banyak pejabat Belanda di sini kan. Jadi ketika mereka bertugas, wah hidupnya tuh mewah ya, punya pembantu, punya koki. Jadi koki yang khusus gitu ya, masak ya kare gitu ya. Nah setelah kembali masa tugasnya berakhir, kembali ke Inggris ya kokinya dibawa. Terus dibawa pulang ke Inggris, di kokinya disuruh masak. Jadi makan kare itu sekaligus buat pamer ke orang-orang nih, saya ini makannya kare ini keren kan, gitu. Terus setelah itu ini para pedagang Inggrisnya itu, makanya di Inggris tuh ada ya restoran kare. Jadi para pedagangnya itu kan udah terbiasa makan kare, mereka melanglang buana kan berdagang di banyak negara termasuk ke Jepang. Ke Jepangnya kapan? Itu setelah restorasi Meiji. Jadi sekitar 150 tahun yang lalu ya, mereka datang ke Jepang, kemudian mereka memperkenalkan makanan kare. Nah, orang Jepang lihat, wah kare sebetulnya bagi orang Jepang kare juga nggak enak sih ya, aneh gitu rasanya bagi orang Jepang. Cuma karena yang bawa ini orang Inggris, dan Inggris adalah negara adidaya, jadi mereka pikir, wah orang Inggris makan kare. Jadi kalau kita makan kare kan berarti jadi sama kayak orang Inggris, jadi negara maju gitu kan. Jadi orang Jepang itu memaksakan diri makan kare. Kare itu bukan masalah enak atau nggak enak gitu, cocok apa enggak gitu ya, cocok apa tidak dengan lidahnya orang lokal. Sebetulnya nggak cocok ya. Tapi terpaksa. Tapi kalau terpaksa makan, ya mereka juga mencoba untuk modifikasi gitu, ditambahin bumbu apa, dikurangin bumbu apa. Soalnya kan nggak ada undang-undang yang mengatur kan kare itu hanya boleh pakai bahan ini, tidak boleh pakai bumbu, nggak ada. Jadi fleksibel aja. Jadi orang Jepang tuh modifikasi besar-besaran, ditambahin susu, ditambahin apalah ya. Apalagi yang ada di India gitu lah ya. Jadi supaya sesuai dengan selera orang Jepang. Makanya orang Jepang tidak terlalu kuat makan yang pedas, mereka nggak paham manis. Makanya di Jepang itu ada kare yang amaguchi, kare manis gitu ya. Yang di Indianya nggak ada, tapi apa salahnya kalau orang itu suka-sukanya masing-masing kan. Jadi akhirnya jadilah kare Jepang itu hasil kreasi ya, hasil modifikasi, hasil kreativitas orang Jepang ya selama puluhan tahun, mungkin seratusan tahun. Oleh siapa ya macam-macam ya. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa mengklaim dia yang menciptakan kare Jepang. Pokoknya jadinya adalah jadi kare seperti sekarang ya. Terus ini ada cerita unik ya. Jadi katanya saya baca di koran Jepang, ada seorang orang Jepang, dia punya teman orang India. Terus suatu hari dia mau ngundang orang temannya yang India itu datang dia mau dijamu nih, mau traktir makan. Dia pikir, wah teman saya orang India, dia baru datang dari India, mungkin dia nggak cocok kali ya dengan makanan Jepang. Udah saya sajikan kare aja. Kalau kare kan dari India kan dia pasti cocok lah ya. Terus begitu disajikan ya temennya dia tuh makan tuh terharu atau aduh katanya enak banget. Ini makanannya namanya apa sih? Jadi orang Jepangnya nggak bisa jawab. Saya mesti jawab apa ya? Loh, ini kan makannya kan kare kan dari India. Kok dia nggak tahu ya ini makanan apa gitu ya? Jadi dari situ kita bisa tahu betapa sudah berubah drastis ya kare yang aslinya di India dengan kare yang ada di Jepang. Ya. Jadi ini memang hasil kreativitas yang luar biasa. Akhirnya kare menjadi makanan rakyat ya, makanan nasional. Semua anak-anak Jepang, orang dewasa juga itu suka makan kare. Tapi karenya kare versi Jepang ya. Dan kemudian ada orang pengusaha yang bikin restoran. Jadi dikasih namakan Koko Ichiban ya. Itu sampai di Jepangnya begitu terkenal, akhirnya sampai ekspansi ke mancanegara termasuk ke Indonesia. Jadi yang saya tahu tuh di Jakarta ada suatu mall ya. Di dalamnya ada restoran, namanya restoran kare, tapi ditulisnya pakai kanji, bahasa Jepang.
Jadi mungkin orang Indonesia mungkin ada yang bingung, nggak bingung sih ya. Mungkin ini ditulis pakai huruf Jepang, ya berarti ini restoran Jepang. Tapi di restoran Jepang makanannya kare. Begitu. Jadi kalau kare Jepang itu saya kira tipikal sekali ya, namanya makanan asing itu nggak perlu kita ngotot ya, harus sesuai gitu ya. Kan suka-sukanya kita kan, mau dimodifikasi seperti apa sesuai dengan selera kita ya. Ya saya kira ini suatu contoh yang bagus. Ya jadi kalau Bu Azmil suka makan kare itu karena enak ya. Kenapa enak? Itu hasil kreativitas orang Jepang. Oh iya. Nah sekarang yang ini juga nih, yang satu lagi ramen. Ramen. Kalau apa bedanya ramen dengan bakmi ayam? Sebetulnya sama ya, cuma bumbunya beda. Sama aja mie ya. Cuma mie-nya itu mau dikasih topping apa, mau dikasih bumbu, misalnya kecap, garam, lada gitu ya. Apa itu terserah, atau sambal ya. Kalau kita di Indonesia kan makan bakminya harus pakai sambal ya. Jadi ramen itu ya pakai saus. Ramen itu dulu orang Jepang juga nulisnya pakai kanji, tapi sekarang udah males ya. Jadi sekarang pakai katakana. Nah, kalau di Jabodetabek ya, mungkin di kota-kota besar lainnya di Indonesia juga sekarang mulai ada restoran ramen ya. Ada sampai ya pokoknya gede-gedean gitulah, jor-joran gitulah ramen. Terus orang Indonesia, ada orang Indonesia yang bilang saya suka ramen. Terus saya tanya suka bakmi nggak? Ya suka juga. Tapi rasanya beda ya, rasanya doang ya. Jadi ramen itu sebetulnya aslinya dari Cina. Dari Cina, di Cinanya itu ada istilahnya ramen ya. Ramen tahu ya? Ramen sekarang kan sudah ada restoran ramen gitu ya. Jadi la itu artinya tarik ya. Men itu artinya mie. Jadi ya mie tarik gitulah ya. Mungkin pernah lihat orang memperagakan adonan tepung itu ditarik-tarik. Mie tarik ada. Tarik-tarik jadi mie gitu ya. Nah, sejak kapan orang Jepang kenal ramen? Itu setelah restorasi Meiji. Karena sebelum restorasi Meiji itu zaman Edo ya, zaman Tokugawa itu orang asing kan nggak boleh menetap di Jepang. Setelah restorasi Meiji itu larangannya dicabut. Jadi orang asing ya, termasuk orang Cina juga datang, banyak juga merantau ke Jepang cari nafkah gitu ya. Terus membentuk biasanya tinggal di pecina, mereka ngumpul gitu ya. Dan setelah itu ya banyak pengusaha restoran. Dan pengusaha restoran itu mereka menyajikan ramen itu ya. Seorang Jepang makan, enak ya kayaknya ya. Terus namanya apa? Ramen. Orang Jepang kan nggak bisa melafalkan huruf L kan. Jadi kalau L kan jadi R semua. Terus kalau men itu bacanya ribet, udah men aja. Jadi akhirnya jadi ramen. Nah, terus kemudian orang Jepang juga belajar nih, masaknya gimana. Terus orang Jepang juga menguasai, setelah menguasai, ya mereka berkreasi. Ditambahin apa, dikurangin apa gitu, tambahin kecap dan sebagainya ya. Akhirnya dihasilkanlah suatu rasa yang sesuai dengan cita rasa lidah orang Jepang. Jadi akhirnya orang Jepang doyan ramen. Jadi sekarang ramen itu jadi makanan rakyat ya. Artinya makanannya sangat populer. Semua orang mungkin hampir setiap hari mungkin ya makan ramen karena trendy gitu. Terus ramennya kemudian dikembangkan jadi lebih praktis lagi ya, menjadi instanto ramen. Tahu kan instanto ramen? Iya, ramen instan. Ramen instan. Itu kalau di Indonesia Indomie. Jadi bumbunya sudah disiapkan, pabrikan gitu ya. Mie-nya disiapkan, bumbunya sudah disiapkan, jadi tinggal direbus sebentar, masukkan bumbunya. Kita nggak usah meracik lagi, garam, kecap, merica nggak usah, udah diracik, jadi tinggal tuangkan aja ya. Mie-nya juga kalau nggak mau masak nggak apa-apa, diseduh aja. Kan ada namanya kapun noodle gitu ya. Saya kira di kita juga ada, tinggal diseduh aja dengan air panas gitu ya. Gitu. Jadi asal muasalnya seperti itu, tapi memang ramen enak. Saya mengaku. Ramen itu enak. Kenapa enak? Itu karena memang hasil kreasi. Iya. Itu karena hasil kreasi. Jadi kerennya ramen pada mie ayam juga ya. Mie ayam. Tapi di situ nggak persis sama ya. Tapi di situ ada kreativitas, ada usaha ya. Para koki di Jepang gitu yang menambahkan sesuatu, mengurangi sesuatu dan pokoknya usaha gitu. Itu rahasia perusahaan, itu nggak boleh dibocorkan. Tapi intinya ya karena usaha itulah makanya jadi enak, jadi khas, jadi unik. Jadi artinya sebenarnya kalau kita mau juga bisa sih. Jadi bakmi ayam itu, misalnya mie ayam itu apalah kita tambahkan bumbu, mungkin rempah-rempah apa gitu ya. Itu ahli masak gitu. Saya kurang ngerti. Sebenarnya kita juga bisa menciptakan menghasilkan suatu bakmi gitu yang
sangat enak gitu yang mungkin bisa diperkenalkan ke Jepang gitu. Ini enak sekali. Jadi intinya ya saya kira teman-teman makanan Jepang itu yang memang kemudian dikenal enak ya. Kita menganggap ya, kita merasakan itu enak ya. Itu sebetulnya hasil modifikasi, hasil usaha. Kan ada satu kata kunci kaizen gitu kan ya. Jadi nggak ada sesuatu resep gitu ya. Kita udah menguasai resep itu, kita masak tiap hari bertahun-tahun, puluhan tahun kita masak dengan resep itu. Jangan. Kita sebenarnya sah-sah saja kita berkreasi gitu ya. Kita menambahkan sesuatu, mengurangi sesuatu gitu ya. Untuk terus memperbaiki sehingga lama-lama benar menjadi enak. Iya, jadi nggak langsung suatu makanan itu langsung dibikin tuh langsung enak itu nggak mungkin ya. Itu usaha, proses ya. Saya kira itu yang mungkin bisa kita pelajari gitu ya dari Jepang. Ya. Dan disampaikan dengan kemauan pasar, rasa apa Oh iya, betul. Sesuai dengan permintaan pasar ya. Jadi nggak perlu terlalu kaku gitu ya. Oh resepnya dari sononya begini, kita turutin taati gitu nggak usah. Undang-undang yang mengatur gitu ya, harus begini ya. Jadi boleh dikombinasikan ya Sensei ya biar rasanya jadi enak gitu. Betul. Tapi kalau dari makan apapun kalau nggak ada kerupuknya itu juga kurang. Gorengan ya. Iya. Gitu deh masakan Jepang. Bu Susi, kami merasa sangat berterima kasih sekali dengan adanya terima kasih Sensei, terima kasih Bu Susi. Masakan Jepang yang sudah kami ketahui di episode sebelum ini sudah 3 kali 3 masakan dan pada episode ini 3 masakan. Kami tunggu selanjutnya dengan masakan atau budaya yang lain di Aso Naruhodo Channel. 面白いと思う方はぜひチャンネル登録をお願いします。